Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliun Tinubu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Sabtu 20 April 2024 jam 8 lewat ya. Jam 8 lewat berapa nih? Bentar, 8.24, 8.25 ya. Agak kurang jelas soalnya. Oh, 8.29, setengah 9 pagi lah. Hari ini temanya bagusnya ngomongin apa ya? Oh iya, sebenarnya ini lebih ke curhatan gua sih, tapi gua usahakan supaya nggak terlalu panjang durasinya, supaya gak mabok durasi yang nonton ya. Curhatan gue sebenarnya itu lebih ke ngelihat konten-konten di medsos dari beberapa tahun belakangan ini ya. Enggak itu di FB, di YouTube, di Instagram, kecuali di TikTok ya, karena gue gak main TikTok. Tapi ada sih biasanya video-video di TikTok yang lewat di FB atau di IG, Instagram. Maksud gue, kenapa ya udah banyak banget konten yang gak sehat gitu. Kalau di YouTube khususnya motovlogger, kontennya kalau bukan keributan pasti nyari apa namanya, nyari cewek ya. Konten-konten yang kalau bisa gue bilang itu konten semi bokep lah ya. Agak bener-bener bokep juga sih, cuma kayak mengundang birahi lah. Karena ada tuh istilah-istilah kayak dedek gemes, ada istilah licin lah, segala macam. Ah, kan udah dua jenis konten yang sebenarnya gua gak suka loh. Ya mau bagaimana lagi, gua harus ngomong apa adanya lah. Konten dedek gemes, konten keributan yang ternyata cuma settingan, atau konten-konten prank yang gua juga gak suka, karena jatuhnya udah jadi nggak sehat. Nah, yang jadi pertanyaan, ayolah, emang nggak ada konten lain yang lebih bermanfaat gitu, yang positif? Nah, beda tuh dengan yang biasanya. Ada juga motovlogger tapi kontennya yang bisa gue bilang tipikal garis lurus. Bikin konten motovlog ya bikin aja yang kayak biasanya. Misal temanya kayak rute menuju ke tempat ini, atau ngebahas ini itu, ngasih tips. Selama itu hasilnya positif, penonton di YouTube juga bisa banyak yang nge-like, banyak yang lihat. Pokoknya menuai pujian lah, bukannya malah menuai caci maki. Gue sering lihat tuh di YouTube ada konten motovlog yang positif, yang konten yang biasa-biasa aja, yang sehat lah pokoknya, yang sewajarnya. Ada juga konten yang kayak gue bilang tadi, konten dedek gemes, konten keributan. Apa lagi kira-kira ya? Agak lupa sih. Oh ya, satu lagi, konten balap liar. Balap liar kan juga banyak tuh, tapi gue gak perlu sebutin youtubernya siapa juga sih, kalian pasti udah tahu.
Oke, udah hijau lampunya. Ini kebetulan cuacanya mendung ya. Dari rumah tadi sampai di sini di Taweli ternyata cuacanya bersahabat. Oh, bentar. Ah, nekat bener tuh mobil. Mana bawa banyak orang lagi di belakangnya. Coba kalau pengendaranya gak awas, gak peka, udah nabrak tuh. Kucing nyebrang guys, hampir aja keinjek. Gue yang di belakangnya aja panik. Balik lagi ke topik utama. Sebenarnya gue ngerasa resah sih ya, ada konten-konten motovlog kayak gitu di YouTube. Kebetulan gue juga gabung di salah satu grup motovlogger Indonesia. Ya, kontennya gak cuma sekedar berbagi video yang mereka upload di Facebook, mereka upload di YouTube, terus linknya, tautannya itu mereka unggah juga di Facebook, supaya kan istilahnya orang-orang di grup itu membernya bisa saling subscribe, saling nonton, saling ngasih komentar. Itu kan harapannya. Tapi gue lihat kebanyakan kontennya kayak dari thumbnailnya aja gue udah tahu ini thumbnail kayak berbau clickbait, kontennya kayak nanti isinya berbau keributan, ternyata cuma prank atau settingan, konten cari cewek. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, itu nggak ada konten lain apa gitu yang ide, nggak ada ide lain ya yang lebih bagus dari ini. Padahal kalau dipikir-pikir motovlogger yang bagus-bagus itu juga banyak loh di YouTube sebenarnya. Kalau kalian lihat, biasanya kayak lagi di jalan begini dia sambil ngomongin tips, apa namanya, bikin konten test ride. Kayak pernah gue bikin konten test ride udah beberapa kali ya, meskipun gak sering-sering. Aduh, cuma kayak sayang aja gitu. Banyak motovlogger yang gayanya kayak ya begitulah, kontennya kayak tidak enak untuk ditonton. Thumbnail clickbait, isi kontennya kayak cringe lah. Kayak sampai di tahap dimana gue akan bertanya, apaan sih, gak jelas banget. Nah, begitulah kira-kira. Bahkan kalau gue lagi di grup itu, lagi scrolling di grup itu ya, di grup motovlogger itu, baru lihat thumbnailnya aja langsung instant scroll guys, bukannya ngeklik tautannya. Ini sebenarnya gue mau berangkat kerja sih. Hari Sabtu ada apa ya, ada kegiatan di kantor gubernur. Kan beberapa hari yang lalu ada acara ulang tahun provinsi. Tapi gue lupa ulang tahun yang keberapa. Ulang tahun provinsi tanggal 13 April. Ulang tahun Kota Palu itu tanggal 27 kayaknya, 27 September. September lalu kan ulang tahun Kota Palu yang ke-45. Cuma gua gak sempat aja bikin kontennya waktu itu karena sibuk kerja. Waktu itu diadakan di kantor
lapangan kantor wali kota. Cuma ya 5 tahun lalu itu jadi ulang tahun Kota Palu yang paling kelam sih sepanjang sejarah Kota Palu karena diguncang gempa. Oke, kita balik lagi ke topik utama ya. Dari sekian banyaknya topik-topik motovlogger yang gua agak sukai, sebenarnya itu tergantung dari audiens juga. Audiens atau penonton yang harusnya bisa menyaring sebelum kita membagikan atau menonton. Kita bisa filter dulu sebenarnya, memfilter konten mana saja yang layak untuk ditonton. Kan ada tuh misalnya kalau dapat konten yang garis lurus, dalam arti kita pembahasannya positif, gak saling menjatuhkan, gak saling menghujat, gak saling menghina, apalagi kalau sampai ke arah personal. Makanya jangan sampai ada konten keributan yang ternyata cuma settingan, karena pasti yang ditakutkan akan menimbulkan kerugian. Kayak baru-baru ini di TikTok kalau nggak salah ya, ada prank yang menuduh orang pelaku begal. Itu berbuntut panjang masalahnya. Gue jadi mikir, ini orang nggak mikir dulu apa sebelum bikin konten. Masa tiba-tiba gak ada apa-apa. Misal nih, lu lagi duduk diam-diam gitu, tiba-tiba lo diteriaki begal. Waduh. Waktu bulan puasa juga tuh ada dokter perempuan yang meninggal dalam mobilnya setelah nabrak pohon tuh, kayaknya karena dikejar sama 3 orang yang neriakin dia maling. Astagfirullah. Ya, lampu merah lagi. Oh, udah hijau lagi. Nah, dokter itu sampai dikejar polisi dan harapan supaya si dokter ini berhenti, tapi bukannya berhenti malah makin laju. Semuanya gara-gara apa coba? Gara-gara ada 3 orang yang neriaki dia maling tanpa alasan yang jelas. Ini bukan prank lagi namanya, itu udah menzolimi orang sampai-sampai dokternya kehilangan nyawa di tempat. Udah mau meninggal, masih juga mau dikeroyok sama warga di situ yang ngejar. Lama-lama gue jadi kayak heran, kayak udah gak ada harapan lagi. Kenapa orang-orang di Indonesia kayak gitu ya? Asal nerobos saja, mikir belakangan. Aduh, gak ada bedanya tuh dengan konten reels di FB. Udah paling benar sih sebenarnya gak ada konten reels di FB, karena katakanlah ada konten reels atau video pendek di FB yang membahas tentang teknologi, tapi komenannya, lu tau nggak, tipikal pengguna medsos yang normis. Kalau bukan komentarnya kayak merendahkan, pasti bawa-bawa agama tuh. Maksud gua kayak pemahaman agama tiap orang kan beda-beda nih. Cuma masalahnya komenannya kayak dia merasa sudah paling beragama, ilmu agamanya udah paling tinggi. Ustadz aja, kiai, belum tentu bakal komen kayak gini, yang udah paham banget ilmunya sama bertahun-tahun cuy. Apalagi yang komen itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang awam banget. Bisa-bisa dia ngasih hoax, ngasih komentar hoax, terus banyak yang balesin komenannya ya. Nah, rame tuh. Ya, konten videonya rame sih, tapi bukan rame karena banyak pujian atau diskusi-diskusi yang membangun, tapi malah ada juga yang komentar asal nerobos aja. Kayak ada juga yang kayak kesannya gak nonton videonya sampai habis.
Aduh, jadi heran sendiri juga gua. Mau belok kiri dulu lah. Apalagi sampai di mana kita tadi? Oh ya, konten Reels di FB. Reels FB dan Instagram kan bisa dibuka di Facebook. Jadi Reels FB ada di FB, Reels IG juga bisa dibuka di Facebook. Nah, kalau bukan komenannya yang kayak gue bilang tadi, pasti konten video Reels ya yang bermasalah menurut gue. Satu, ada konten yang video orang bikin sesuatu tapi narasinya dibikin bertele-tele. Ada juga konten berita yang narasinya dibikin bertele-tele, kayak ribet gitu. Kenapa kayak dibikin ribet banget untuk menyimak videonya? Kalau udah kayak gitu mah yang ada udah keburu mager gue. Gak tahu deh kalau yang lain. Masih mending tuh ada di Reels FB itu ada video-video meme lucu, masih oke lah. Tapi ya nggak semua yang gue sebutin seperti itu ya. Karena balik lagi kita masih harus bisa menyaring konten apa yang layak untuk dilihat. Yang lebih parahnya lagi kalau konten-konten negatif tadi sampai di anak-anak yang nonton. Ya orang dewasa aja kadang susah nyaringnya, malah jadi bermasalah sama orang lain, apalagi bocil-bocil. Ya patut disayangkan lah. Kenapa jadi kayak gitu? Wah, gak terasa udah mau sampai di tempat kerja, dikit lagi nih. Ya sebenarnya masih agak jauh sih. Jadi kita tarik kesimpulannya aja deh. Aduh, kalian kalau bikin konten apapun itu, gak mesti bikin konten motovlogger ya. Intinya kalian harus mikirin dulu dampak baik buruknya. Misal nih, kalau saya bikin konten seperti ini dampaknya gimana ya? Kalau saya bikin ini dampaknya kayak gimana ya? Apakah bermanfaat bagi orang lain atau justru menuai cacian? Gitu aja sih. Sebenarnya sesederhana itu. Kalau kita ancang-ancang mau bikin rencana ngonten, semuanya balik ke diri kalian juga sih. Makanya seperti yang gue udah bilang di video pertama gue, kalau kalian udah lama ngikutin gue dari video pertama nih, gue udah tekankan kalau di channel gue ini gak akan ada yang namanya konten prank. Di sini gue berusaha untuk bikin konten itu sebisa mungkin supaya bermanfaat bagi orang lain, seperti yang tertulis di intro channel ya. Harus belok sini dulu. Ini jalannya bukan macet, tapi karena ini jalanan bebas hambatan, jadi kayak orang suka ngebut gitu loh. Kecuali kalau di jalan kayak gini, aduh aspalnya dari tahun ke tahun, selama gua kuliah sampai gua sekarang kerja, masih gini aja jalannya. Nah udah agak lama lagi mau sampai nih.
kesimpulannya ya seperti tadi sih. Terus untuk saran gua, kalau bisa jangan sampai, minimal jangan sampai bermasalah lah sama orang lain. Bikinlah konten sebisa mungkin yang bermanfaat. Ya konten-konten review, ya kayak review alat produksi, konten kreator begitu aja sih udah lebih dari cukup. Bukan lebih dari cukup lagi, udah bagus banget malah. Wih, Fish Air siapa tuh? Fish Air Millennium. Jarang loh ada gua lihat di Sulawesi Tengah ini. Apalagi warnanya hitam silver gitu, ada orange-nya dikit. Nah, oke lah. Gue rasa udah cukup sampai sini dulu videonya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.